Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Santriwati yang dimuliakan Allah, kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, alhamdulillah Allah menakdirkan kembali kita berkumpul untuk melanjutkan kajian kitab Safinatun Najah. Sebelum kitab Safinatun Najah dikaji dan salah satu orang santriwati akan membacakan fasal Arkanul Iman, kita sama-sama membacakan Al-Fatihah dulu. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Summa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahussuhu sallallahu ruhi Sayyid Salim bin Sumair Al-Hadrami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana, amin. Selanjutnya mari kita dengarkan pembacaan pasal Arkanul Iman yang akan dibacakan oleh salah seorang santriwati. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun arkanul imani sittatun an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Alhamdulillah, barusan kita dengar salah seorang santriwati membacakan fasal Arkanul Iman. Arkanul Imani sittatun, adapun rukun-rukun iman itu ada 6 macam. Adapun pilar-pilar iman itu ada 6. Sesuatu yang wajib diimani oleh seorang mukmin yang mengaku mukmin adalah ada 6 hal ini. Secara bahasa, iman itu adalah mutlaqut tasdik, membenarkan secara mutlak. Adapun secara istilah, banyak ulama yang mengartikan bahwa iman adalah tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa af'alun bil arkan, membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melaksanakan di dalam perbuatan. Pilar yang pertama, antu'mina billahi, yaitu engkau membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mewujudkan dengan perbuatan bahwa Allah adalah zat yang wajib wujudnya, wajib keberadaannya, bahwa Allah adalah mausufun bisifatil kamaliyah, bahwa Allah adalah zat yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Sifat-sifat kesempurnaan itu adalah sifat-sifat yang sering kita dengar dan sering kita ajarkan dari semenjak kecil, ya. Sifat yang wajib bagi Allah, misalnya wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamuh bi nafsi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayyat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, sami'an, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Itu adalah sifat-sifat yang wajib bagi Allah yang semenjak kecil kita diajarkan para ustaz-ustaznya. Dan juga sifat kebalikannya, sifat mustahilnya 20 dan sifat jaiznya 1, yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, mengerjakan apa yang mungkin atau meninggalkannya. Kita wajib mengimani ini, ya. Satu sifat yang pertama yaitu wujud, bahwa Allah itu wajib wujudnya. Apa buktinya bahwa Allah itu wujud? Buktinya, dalil aklinya, adanya dunia dan isinya ini, adanya makhluk dan isinya ini membuktikan adanya Allah. Kenapa? Karena makhluk atau dunia dan isinya, jagat dan isinya ini awalnya tidak ada, awalnya adam, kemudian wujud. Sesuatu yang adam, sesuatu yang tadinya tidak ada, kemudian wujud, itu pasti ada yang mewujudkan. Akal menyimpulkan seperti itu, bahwa sesuatu yang tadinya tidak ada kemudian ada,
Akal menyimpulkan pasti ada yang mewujudkannya. Kemudian Rasul memberikan kabar bahwa yang mewujudkan itu namanya Allah. Contoh, meja ini awalnya tidak ada. Nah, kemudian sekarang ada. Akal menyimpulkan bahwa meja ini pasti ada yang membuatnya. Tetapi kita tidak dapat berita siapa yang membuat meja ini. Jadi keberadaan kita, keberadaan dunia ini, keberadaan langit dan isinya, ini justru menjadi bukti adanya Allah. Dan itu wajib kita imankan di dalam hati kita. Kemudian yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Bi an ta'taqida annahum ajsamun nuraniyatun latifatun laisu dhukuran wala inasa. Iman kepada malaikat artinya kita menekankan dengan hati, membenarkan dengan lisan, membuktikan dengan pekerjaan bahwa malaikat-malaikat Allah itu betul-betul ada, bahwa Allah menciptakan para malaikat untuk menjadi penghubung antara Allah dengan para makhluknya. Malaikat kita harus tekankan mereka adalah jisim-jisim cahaya yang terbuat dari cahaya. Mereka itu bukan laki-laki, mereka bukan perempuan. Kemudian juga tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu, tidak suka makan, tidak suka minum. Mereka selalu menurut apa yang Allah perintahkan. Itulah malaikat. La ya'lamu adadahum, tidak ada yang tahu jumlah bilangan malaikat. Yang wajib kaum mukminin, kaum muslimin wal mukminin ketahui adalah malaikat yang 10. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, dan Ridwan serta Malik. Itu 10 malaikat yang wajib dikenali oleh orang-orang mukmin. Kemudian yang ketiga, pilar yang ketiga dari rukun iman ini adalah iman kepada kitab-kitabnya Allah. Artinya membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan perbuatan bahwa kitab-kitab Allah itu adalah kalamullah. Kalamullah al-munazzal ala rasulih wa kullu ma tadammanahu wa tadammanathu haqqun. Jadi membenarkan, meyakini, buktikan dengan perbuatan bahwa kitab-kitab Allah itu adalah kalamullah yang diturunkan kepada utusan-utusannya, dan seluruh yang ada di dalamnya adalah sebuah kebenaran. Kitab yang wajib kita ketahui itu ada 4. Yang pertama adalah kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Isa, dan kitab Injil, kemudian Al-Quranul Karim. Kitab Taurat kita ketahui diturunkan kepada Nabi Musa, kemudian Zabur kepada Nabi Dawud, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quranul Karim diturunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ketiga kitab yang dahulu, yaitu Zabur, Taurat, Injil, ini mungkin mengalami perubahan yang dilakukan oleh umat-umatnya itu sendiri. Tetapi Al-Quranul Karim dijamin kesuciannya, dijamin keasliannya ila akhir zaman, sampai akhir zaman. Kenapa? Karena Allah berjanji Allah akan menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya Allah yang akan menjaganya langsung. Oleh karena itu Al-Quranul Karim dijamin keasliannya hingga akhir zaman nanti. Yang berikutnya atau yang keempat, yaitu beriman kepada para rasulnya Allah. Beriman kepada rasulnya Allah adalah menekankan dengan hati, membenarkan dengan ucapan, melaksanakan, membuktikannya dengan perbuatan bahwa Allah menciptakan
para rasul-rasulnya untuk diutus kepada makhluknya. Ini juga adalah sebagai sebuah wasilah atau jembatan hubungan antara Allah dengan makhluknya. Rasul adalah afdalu ibadillahi ta'ala, hamba-hamba Allah yang paling utama. Sebagaimana dijelaskan wa kullan faddalna 'alal alamin. Tapi ada dua hal yang sering kita dengar, ada rasul, ada nabi. Para ulama menjelaskan kedua hal ini adalah sesuatu yang beda. Kalau nabi adalah orang-orang yang diberikan wahyu tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umatnya. Sementara rasul adalah orang yang diberi wahyu dan diwajibkan menyampaikan apa yang memang diperintahkan itu kepada umatnya. Disitulah perbedaannya. Jadi rasul pasti nabi, tetapi nabi belum tentu rasul. Jumlah nabi banyak, jumlah rasul pun demikian, tetapi yang wajib diketahui oleh orang-orang yang beriman adalah hanya 25 rasul. Artinya orang yang beriman jangan sampai tidak tahu ketika ditanyakan salah satu nama rasul kepada mereka, jangan sampai bilang tidak tahu. Meski mereka tidak hafal urutannya, tetapi ketika ditanyakan siapakah Sulaiman, Nabi Sulaiman itu, mereka tidak boleh mengatakan tidak tahu. Jadi beriman kepada Rasul Allah artinya menekankan dengan hati, membenarkan dengan ucapan, dan melakukan dengan perbuatan bahwa Allah menurunkan para rasulnya untuk menjadi wasilah hubungan Allah dengan makhluknya. Rasul yang pertama secara jasad adalah Nabi Adam alaihissalam, dan rasul yang terakhir baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya adalah beriman kepada hari akhir, wabil yaumil akhir. Kenapa disebut dengan yaumil akhir? Karena hari itu adalah hari terakhir di kehidupan dunia. Kadang-kadang yaumil akhir juga disebut dengan hari kiamat, hari berbangkitnya. Wajib seorang mukmin menekankan bahwa hari kiamat atau hari akhir itu akan terjadi. Kapan terjadinya? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Bahkan Rasul pada saat ditanya oleh malaikat Jibril, dijelaskan di dalam hadis Arba'in, ketika Rasul dan para sahabat berkumpul, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang tidak diketahui dari mana asalnya. Kemudian laki-laki itu duduk di depan Rasul dan kemudian bertanya apa yang namanya Islam. Kemudian Rasul menjelaskan bahwa Islam itu adalah antashhada, engkau memberikan syahadat, mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji. Kemudian bertanya lagi tentang iman. Rasul pun menjawab bahwa beriman artinya engkau berpercaya kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada Rasul pada hari kiamat, dan kepada qada dan qadar. Ketika kemudian Rasul ditanya, mata sa'ah, kapan kiamat? Rasul pun mengatakan, orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Karena Rasul tahu bahwa yang bertanya itu adalah malaikat Jibril. Lantas kemudian Rasul ditanya, ma alamatus sa'ah, apa alamat-alamat kiamat? Barulah di situ dijelaskan bahwa di antara tanda-tanda kiamat adalah ketika seorang anak manusia memperlakukan ibunya seperti pembantu. Na'udzubillahi min dzalik. Karena sekarang begitu banyak anak-anak manusia yang memperlakukan ibunya seperti pembantu, dengan alasan kesibukan. Anaknya kerja di Jakarta, suaminya ke kantor, ibunya juga kerja di kantoran gitu misalnya. Dia tidak mau nyewa pembantu, malah ibunya yang disuruh datang ke Jakarta untuk mengurus anak-anaknya. Secara tidak langsung sebetulnya itu adalah sebuah
tindakan yang memperlakukan ibunya sebagai seorang pembantu. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian banyak alamat-alamat kiamat yang dijelaskan dalam hadis arba'in tersebut. Di antaranya sudah banyak orang-orang yang tidak berpegang teguh kepada iman, sudah banyak orang yang tidak memperdulikan tentang menutup aurat, dan banyaknya orang-orang yang berlomba-lomba di dalam kemewahan. Na'udzubillahi min dzalik. Yang terakhir yaitu beriman kepada wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Beriman kepada qada dan qadarnya Allah, baik yang baik maupun yang jelek. Artinya kita membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengerjakan dengan perbuatan bahwa semua ketentuan yang terjadi di dunia ini semuanya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik ditetapkan oleh Allah, hakikatnya yang jelek pun ditetapkan oleh Allah. Jadi kita harus sadar bahwa semua yang dialami oleh kita di dunia ini semuanya berdasarkan qada dan qadarnya Allah. Apa yang kita alami baik semuanya juga sudah ditetapkan oleh Allah sejak zaman azali, dan begitupun ketika kita mengalami sesuatu yang tidak baik, itu pun pada hakikatnya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini supaya kita sadar bahwa hidup di dunia ini bukan kita yang menentukan, bukan keinginan kita yang harus terjadi, tapi keinginan Allah lah yang menentukan. Yustanadu kullu syai'in ila masyiatillah. Semua perkara di dunia ini tergantung kepada kehendaknya Allah. Demikian pasal Arkanul Iman. Mudah-mudahan ada warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.